Halo guys, Nanang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Nugroho Nanang Santoso, NIM 172111356 dari kelas S6I. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai standar pemberian bantuan hukum non-litigasi. Dalam standar pemberian bantuan hukum non-litigasi ini, saya akan bagi menjadi 3. Yang pertama yaitu konsultasi, yang kedua negosiasi, dan yang ketiga investigasi. Ini bantuan hukum non-litigasi sendiri adalah bantuan hukum yang dilakukan di luar pengadilan. Karena memang bantuan hukum non-litigasi ini adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, contohnya itu seperti konsultasi, negosiasi, investigasi, dan sebagainya, yang mana tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah dan menyelesaikan perkara tanpa harus ke pengadilan, dan juga bisa mendamaikan antar kedua belah pihak tanpa harus mengikuti sidang di pengadilan. Dalam bantuan hukum non-litigasi itu sendiri nanti akan ada hadir pihak ketiga, yang mana pihak ketiga ini tidak memberikan putusan dalam sebuah sengketanya, akan tetapi putusan dalam penyelesaian tersebut diputus oleh para pihak-pihak yang bersangkutan, agar dengan adanya bantuan hukum non-litigasi ini untuk menghindari pertengkaran terus, perdebatan, dan sebagainya, yang mana akan menghasilkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi, adanya bantuan hukum non-litigasi ini adalah untuk menyelesaikan masalah dengan cara damai atau dengan cara yang kekeluargaan. Langsung masuk yang pertama, yaitu konsultasi. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah memberikan definisi mengenai apa yang disebut dengan konsultasi, di mana konsultasi merupakan tindakan yang bersifat personal antara pihak tertentu dengan pihak yang disebut dengan klien, dengan ciri-ciri dengan pihak lain merupakan konsultan, di mana konsultan ini menjadi seseorang yang memberikan solusi atau memberikan pendapatnya kepada klien untuk menyelesaikan masalah, untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan lainnya, yang telah mendatangi ataupun meminta bantuan terhadap konsultan tersebut. Selanjutnya, proses konsultasi memiliki beberapa tahapan. Yang pertama yaitu profesional. Artinya, dalam konsultan memberikan layanan langsung kepada konsultan yang tidak memiliki waktu atau memiliki keterampilan dalam menyelesaikan masalahnya. Menjadi konsultan memberikan solusi atau dan konsultan bebas menentukan cara penyelesaian ataupun menyelesaikan masalahnya dengan cara bagaimana. Yang kedua yaitu prescription, yaitu di mana konsultan hanya memberikan nasihat tanpa ikut turun tangan, tanpa ikut campur tangan dalam penyelesaian sengketa ataupun masalah yang dihadapi oleh dua belah pihak, yang konsultan hanya memberikan nasihat kepada pihak-pihak yang membutuhkan nasihat untuk cara penyelesaiannya, namun tidak turun tangan langsung untuk menyelesaikan sengketa yang telah dia akan lalui oleh para pihak-pihak yang bersengketa. Lalu yang ketiga yaitu mediation, di mana adalah konsultan berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh konsultan atau orang yang ingin konsultasi tersebut. Lalu yang terakhir yaitu adalah collaboration, di mana artinya konsultan bersama dengan konsultan
untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Jadi konsultan bersama dengan konsultan saling berduduk lalu memberikan nasihat serta memberikan hal yang bisa digunakan untuk penyelesaian sengketa yang dialami oleh pihak yang bersengketa. Kedua yaitu negosiasi, di mana negosiasi menurut dalam ketentuan pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, rumusan negosiasi ini pada prinsipnya adalah memberikan kepada pihak-pihak yang terkait suatu sengketa untuk memberikan suatu alternatif penyelesaian sendiri masalah yang timbul di antara mereka. Jadi, via negosiator memberikan suatu alternatif untuk menyelesaikan sendiri masalah-masalah yang timbul di antara mereka, para orang yang bersengketa atau para pihak yang bersengketa, dan di mana hasil kesepakatan mereka, hasilnya adalah kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan sebagai komitmen yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Kemudian negosiasi ini mirip dengan perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 1851 hingga 1865 KUH Perdata. Namun ada beberapa hal yang membedakan. Yang pertama yaitu negosiasi. Diberikan tanggal waktu penyelesaian paling lama 14 hari. Yang kedua yaitu penyelesaian sengketa tersebut harus dilaksanakan dalam bentuk pertemuan langsung oleh dua ataupun antara pihak yang bersengketa. Jadi yang menjadi pembeda antara perdamaian dengan negosiasi ini adalah dengan dari pasal 1851 hingga 1865 KUH Perdata. Dan intinya adalah negosiasi ini diberikan pada tanggal penyelesaian yang diberikan batas yaitu 14 hari sudah harus selesai. Yang kedua, dalam penyelesaian sengketa dengan investigasi negosiasi ini harus dilakukan dengan bentuk pertemuan langsung dan dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Lalu standar bantuan hukum non-litigasi yang ketiga yaitu investigasi, di mana investigasi ini adalah kegiatan mengumpulkan, menulis, mengedit, dan memberikan berita yang bersifat investigatif atau sebuah penelusuran panjang dan mendalam terhadap suatu masalah atau suatu kasus yang dianggap memiliki kejanggalan saat diselidiki. Selain itu, investigasi juga merupakan penelusuran terhadap kasus yang bersifat rahasia. Jadi, ini penyelesaian sengketa yang bersifat rahasia karena memang dalam sebuah kasus dapat diketahui kerahasiaannya apabila penelusuran terhadap kasus tersebut telah selesai. Kemudian, kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan tadi adalah dalam menghadapi penyelesaian sengketa dengan non-litigasi atau di luar pengadilan dapat dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa yang terdapat di luar pengadilan dengan mengikuti metode dan tata cara penyelesaiannya dengan baik dan benar, sehingga masyarakat pun akan memperoleh manfaat dari alternatif penyelesaian sengketa dengan berupa konsultasi, negosiasi, dan investigasi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Like jika kalian suka dan dislike jika kalian tidak suka, guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa senyum hari ini.